Tindakan kami tersebut, kami sangat percaya bahwa kami tidak menghargai agama. Kami sangat menghargai agama apapun. Tetapi kami menolak pemimpin penipu. Bagaimana teman-teman? Nolak. Pemirsa, viral di media sosial nih grup Telegram berisi konten yang menistakan agama Islam. Dari mulai menggunakan bahasa-bahasa yang tak pantas hingga perilaku-perilaku yang tak pantas. Pelaku yang berinisial DS ini menantang polisi untuk menangkap dirinya. Dan akhirnya aparat dari Polresta Serang Kota berhasil menangkap satu pelaku pada Kamis malam yang diduga merupakan admin dari grup Telegram tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan melakukan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Mari kita dengarkan arahan dari Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, hari ini ada dua hal yang perlu Bung Alfian berikan respon. Yang pertama dari TV One, Bung Alfian, gempar kasus grup penistaan agama PP Muhammadiyah, Menko Info harus tegas. Nah, jadi Bung Alfian, lagi rame nih kalau tidak salah itu di Facebook, pokoknya ada salah satu sosmed lah, dia mengorganisasikan grup itu untuk melakukan penistaan agama. Nah ini tapi tidak terlihat ada respon cepat dari Menko Info ini, Bung Alfian. Nah yang kedua, Bung Alfian, ini ada berita yang lagi rame juga nih, Bung Alfian. Jadi ada seorang mu'alaf di Sangihe, Sulawesi Utara ya, Sulut, bangun musola di samping rumahnya, malah di demo, Bung Alfian. kan lucu nih, Bung Alfian. Gereja dibangun biasa aja, ini musola bangun di demo. Ini gimana respon Bung Alfian untuk dua hal yang mungkin nanti kita akan lebih lanjut lagi. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh Bung Kameramen sebagai pembuka, adanya aliran kepercayaan, aliran penista agama yang kemudian mereka berkembang dan bergerak, lalu ada meminta respon dari si Menko Info yang baru. Ya, dia sendiri cuman komandan ini kok, komandan relawan. Ya, jadi biar Bung Kameramen tahu, Menko Info ini dia menjabat ketiban mikrofon. Ya, ketiban mikrofon. Jadi ini kalau nanti minta harapan pada dia, ya jangan-jangan dia juga nggak pernah dengar nih adanya beginian, ya kan, walau alam. Yang kedua tentang mu'alaf yang membangun musola, yang jelas ini adalah satu pertanda bahwa memang ketika orang pada posisi minoritas, orang pada posisi dianggap punya status sosial atau status peran-peran keagamaan yang belum otoritatif, dia akan perlakuan. Kalau yang bangun musola itu seorang ulama, seorang kiai atau tokoh Islam, nggak mungkin ada yang berani demo begitu, Bung Kameramen. Iya benar. Ini bisa jadi yang mendemo juga adalah pihak dari keluarga dia atau lembaga tempat agama yang dulu dia murtadkan. Nah, dia kan kalau bahasa gampang dia kan murtad nih dari agamanya kan gitu. Iya benar. Soal kedua peristiwa ini, Bung Kameramen, saya ingin mengajak kita pada posisi sebagai Muslim. Muslim itu mengajarkan kepada kita yang pertama adalah untuk bersikap terhadap sebuah kesalahan. Dengan pola apa? Dengan pola dakwah. Waman ahsanu qaula mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu terdapat dalam surat 41 ayat 33. Nah, kalau yang berhubungan dengan yang kedua, ini Allah ingatkan dalam surat 25 ayat 63. Jadi apabila engkau melakukan sesuatu dan ada orang mengganggu, maka bersikaplah kita menahan diri. Dan soal merusak dan melarang membangun musola, ya pihak KUA terdekat. Jadi mungkin boleh ketahui, proses-proses pendirian rumah ibadah itu, kantor urusan agama punya kewenangan untuk mendudukan persoalan. Atau FKUB. Ya Bung Kameramen. Jadi kalau sampai dibiarkan, ya kita akan melihat apakah memang KUA yang dikomandani oleh seorang menteri agama yang notabene adalah putra Nahdlatul Ulama, kan banter kan.
Apakah dia juga ikut senang kalau ada masjid atau musola diganggu? Iya. Dan lebih senang kalau gereja dijagain? Itu kan pertanyaan balik yang mungkin orang bisa tertawa, bisa sinis. Saya pikir itu Bung Kameramen respon pertama untuk aliran penista agama. Kalau menurut hemat saya, ada pihak yang segera membuat laporan. Karena sebetulnya ini akan melanggar 156A Undang-Undang Penistaan Agama. Jadi ada segera pembuatan pelaporan dan ini akan menjadi sebuah hal yang bisa dibangun. Karena pihak kepolisian, kalau memang ada orang yang punya kemampuan ilmu hukum, apalagi ada pengacara, segera dibuat. Karena ini akan menjadi presiden dalam artian positif untuk sebuah gerakan ke depan. Nah, untuk mu'alaf itu juga harus ada yang mendekati agar dia bertahan dan semakin kuat, bertanda dia berada di kuadran yang benar. Dan itu hukum perjuangan itu, di mana resistensi itu muncul dari orang-orang yang sebetulnya di mana-mana menggemakan apa yang sering dikatakan pada kita, toleran lah, inilah, pada dia sendiri yang intoleran. Kita dituduh intoleran, pada kita yang paling toleran. Itu kan bolak-balik aja. Itu respon untuk kedua hal yang Bung Kameramen sampaikan. Ya, Bu Alfian, untuk yang Menko Info yang diminta oleh Muhammadiyah, memang kan penistaan agama ini kan sering berulang nih Bu Alfian. Tapi memang tidak ada hukuman yang jerak. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, untuk penistaan agama ini, sebenarnya kan agama apapun kita juga dalam Islam tidak boleh Bu Alfian menghina sesembahan agama lain. Nah ini kapan bisa kita men-stop kasus-kasus penistaan agama Bu Alfian? Karena saya melihat belakangan ini justru makin hari makin, ketika misalkan Bu Alfian, Agim yang menegur orang-orang atau anak-anak yang nongkrong malam-malam. Nah itu justru malah Agimnya yang dibully Bu Alfian. Artinya kan nilai-nilai agama, baik ulama, baik agama itu sendiri, sudah banyak diremehkan oleh masyarakat kita Bu Alfian. Ditambahkan Bu Alfian juga lihat kan bagaimana IQ warga negara Indonesia ini berada di posisi yang tidak baik, urutan yang tidak baik gitu. Itulah sebabnya mungkin 02 dianggap menang. Nah, itu yang pertama Bu Alfian. Nah, untuk yang kedua, betul Bu Alfian. Jadi mu'alaf yang bangun musola itu, dia itu ingin memfasilitasi warga muslim yang ada di sekitar dia Bu Alfian. Jadi seorang mu'alaf di Sangihe, Sulawesi Utara, membangun musola di samping rumahnya Bu Alfian. Sebagai satu-satunya musola untuk umat Islam di kampung itu. Jadi mungkin kampungnya di situ mungkin mayoritas non-muslim. Nah, didemo oleh warga sekitar umat Kristiani. Padahal kita kan sudah dapat kabar baik ya bagaimana Anies di Jakarta sudah banyak gereja-gereja yang dibantu pembangunannya biar rapi oleh Anies, tapi malah di tempat yang umat Islamnya minoritas justru ditekan. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, jadi berhubungan dengan penyetopan aliran penista agama, menurut saya itulah pentingnya kita punya penguasa. Apakah RT, apakah RW, apakah kepala desa dan wali kota bupati yang mereka diposisikan dengan proses pemilihan. Kapan bisa di stop? Ketika kekuasaan berpihak pada peraturan yang ada. Jadi kalau dibilang apa yang dialami oleh Agim dengan pembuliannya sedemikian rupa, karena dia bilang nggak akan pernah diapa-apakan, orang punya pengetahuan. Ditembaknya Ustadz Alek di Cipondoh, ya kan? Dibacoknya Ustadz Jamaluddin di Bekasi, ya, yang yang di Batam itu Ustadz lagi kuliah zuhur ditendang, diserbu, disergap. Jadi artinya keadaan-keadaan seperti ini menuntut adanya perubahan kekuasaan. Mestinya ini kan harusnya bersikapnya bukan soal Islam atau bukan Islam. Orang yang agama bukan Islam diganggu, ya harus ditegur yang mengganggu kalau memang sifatnya mengganggu. Kenapa kita terus yang dituntut dan dikuyuk-kuyuk? Dan ini artinya umat Islam telah menjadi umat mayoritas yang tidak dianggap karena dihajar oleh tirani minoritas. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami. Fenomena tirani minoritas ini terjadi di dua tempat. Yang pertama bidang ekonomi dan bidang politik. Ini terjadi di seluruh lini. Tirani minoritas. Nah, sementara kita umat Islam harus sampai kepada mental otoritas bagi mayoritas yang berotoritas. Karena kita juga mayoritas punya hak politik. Jangan terus-menerusan disuruh ngalah, disuruh melindungi yang minoritas. Sementara yang minoritas kurang ajar. Dan saya katakan buat seluruh masyarakat Islam, mari
ikuti acara-acara yang membuat kita mengalami kesadaran politik, ikuti pendidikan politik Islam di beberapa daerah. Insya Allah pada tahun ke depan kita mulai go nasional, dan juga ikuti pendidikan cerdas berpolitik yang dimotori oleh Ustadz Aib Saifullah Fatah, pendidikan politik Islam bersama Ustadz Alfian Tanjung, dan pengajian politik Islam pusat yang ada di Al-Azhar yang dibina oleh Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan. Ayo semua masyarakat kita mulai berpolitik. Ya, yang kedua, yang di Sangihe ini menurut saya ini merupakan sebuah teguran buat para pemimpin agama mereka. Kenapa orang sudah beragama Islam bikin masjid atau bikin tempat ibadah di rumahnya sendiri, di arenanya sendiri, di tanahnya sendiri? Anda harus bicara. Sekali lagi, pemimpin-pemimpin agama apapun, jangan biarkan pengikut Anda bersikap teroris. Itu teroris, mengintimidasi, membuat suasana mencekam, membuat takut. Itu sikap seorang terorisme. Nah, sekali lagi, buat seluruh pemirsa, kita akan terus bergerak menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab dengan persatuan, ya, persatuan Indonesia, persatuan masyarakat, dengan permusyawaratan, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan ibadah-ibadah kita, ibadah yang membuat kita semakin ma'rifat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.